Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan tentang sebuah game yang bernama Aether World. Game ini dirilis 10 tahun yang lalu sebagai dating simulator yang mengincar para pemain wanita, namun malah berakhir dengan memiliki lebih banyak pemain laki-laki. Game ini mengizinkan player untuk memainkan banyak variasi karakter, mulai dari karakter yang mudah tapi sangat efisien, sampai karakter yang sangat sulit namun tidak efisien. Dan terlihatlah efek-efek yang sangat luar biasa yang ada di dalam game ini. Di antara semua itu, ada satu karakter yang dikenal sebagai karakter sampah karena tingkat kesulitan dan fitur-fiturnya yang sangat buruk. Ada satu orang yang tersesat yang mengutamakan karakter ini. Karakter itu bernama Baekhyunso. Bahkan orang yang tersesat itu telah menggunakan karakter dari Baekhyunso ini selama 10 tahun. Lama setelah itu, kita mulai diperlihatkan player dari Yusul yang saat itu berkata, "Kalau begitu harus kita mulai," ucapnya sambil memainkan game itu dengan sangat asyik. Beberapa saat setelah itu, dia pun melihat bahwa ada postingan baru di forum tentang ada update atau sesuatu. Namun, anehnya orang-orang saat itu malah marah-marah dan berkata, "Ini game sampah, apa-apaan, naga ini tidak jelas, kenapa bisa muncul entah dari mana." Bahkan beberapa orang pun terus marah-marah tentang final boss dari dating game ini. Player dari Yusul saat itu berkata, "Kukira game ini hanya akan berakhir saat kau jadian dengan salah satu karakternya, tapi ternyata tidak seperti itu." Namun tiba-tiba dia melihat postingan dari seorang ranker yang sangat terkenal. Ranker itu bernama Bunny Princess. Dia mengatakan bahwa Dark Demon Dragon sialan ini memiliki 99% magic resistance tanpa waktu cooldown sama sekali, dan terus menyerang dirinya dengan skill Magic Absorption dan Magic Exceeding. Entah apalah itu namanya, tapi dia mengatakan bagaimana caranya membunuhnya. Ini adalah bug yang benar-benar tidak logis. Mendengar perkataan seperti itu dari ranker terkenal, player Yusul pun kemudian berkata, "Apakah itu adalah final boss? Tidak masuk akal, ada monster dengan skill Magic Nullifying di dunia sihir. Apakah ini memang bug? Atau orang-orang bilang bahwa mereka adalah karakter yang terhapus?" Tapi tentang Dark Demon Dragon ini, pasti dia memang telah muncul di dalam game, dan itu ada di dunia Aether World. Diketahui ada organisasi seperti kultus yang disebut dengan Dark Demonic Human. Tujuan mereka yaitu untuk membangkitkan sosok Aether World yang disebut dengan Persona Gate untuk menguasai dunia ini. Dan di saat mereka berhasil mencapai tujuan mereka, maka Dark Demon Dragon pasti akan muncul. Saat itu, player dari Yusul pun berkata, 90% dari benua sudah dikuasai oleh Persona Gate. Aku hanya memikirkan pertarungan 1 lawan 1 dan mengabaikan ceritanya. Tapi keseluruhan ceritanya mulai semakin kacau. Ada apa ini sebenarnya? Bukan berarti aku bisa menghindari jika aku suatu saat nanti harus melawannya. Bagaimana aku coba saja untuk bertarung melawan Dark Demonic Dragon. Setelah mengatakan itu, dia pun memutuskan untuk bertarung dengan Dark Demonic Dragon sambil berkata di dalam hati, "Akan aku pamerkan skill yang telah aku asah selama lebih dari 10 tahun terakhir ini." Tiba-tiba, dia pun mulai muncul tepat di arena pertempuran dengan karakter Yusul yang saat itu sedang memegang sebuah pedang. Alasan kenapa Yusul tidak diminati oleh orang-orang, karena Yusul adalah satu-satunya karakter dalam game yang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Meskipun semua orang yang ada di dalam game ini bisa menggunakan sihir. Dan karena itu, bahkan kebanyakan player berpengalaman memilih untuk tidak memakainya. Singkatnya, dia lebih parah daripada karakter ekstra di dalam sebuah game. Tapi tentu saja, sejujurnya, semuanya tidak semiris itu. Bagi player Yusul, ternyata Yusul juga bisa menggunakan sedikit sihir, hanya satu saja. Tiba-tiba, Dark Dragon yang melihat kehadiran Yusul itu pun langsung memadatkan kekuatan yang amat besar tepat di mulutnya dan menembakkan peluru laser kegelapan tepat ke arah Yusul.
Yusul yang melihat itu pun saat itu langsung tersenyum ke arah Dark Dragon itu dan dengan sangat cepat langsung melesat ke arah Dark Dragon itu. Di sisi lain, player Yusul saat itu menjelaskan bahwa keunggulan dari Yusul dia bisa menggunakan Blink. Blink adalah kekuatan yang sangat sempurna bagi dirinya. Ucapnya sambil melesat dengan sangat cepat dan berpindah-pindah seolah melakukan teleportasi. Terlihatlah pertempuran pun mulai menjadi semakin sengit. Di hadapan Dark Dragon itu, player Yusul pun mengatakan bahwa Blink milik Yusul membuat dirinya bisa berpindah antara 3-10 meter secara acak dengan sangat cepat. Dan arahnya memang acak, jadi jika dia tidak bisa mengendalikan jaraknya dengan baik, dia akan seketika mati karena kecepatan dan benturannya itu. Ditambah lagi, full time dan mana Yusek tidak masuk akal. Juga ada penalti kalau kau tidak bisa bergerak selama 2 detik setelah menggunakan skillnya. Jadi sejujurnya siapapun memang bisa mempelajarinya, tapi kebanyakan orang tidak akan mampu untuk menggunakannya. Namun, untuk sang player Yusul saat ini, dia benar-benar telah menguasai penggunaan dari Blink dan bisa mengontrol arah dari perginya Blink. Dan karena itu, dia saat ini ingin menunjukkan kekuatannya dan bertarung melawan Dark Dragon itu. Saat ini, kita diperlihatkan sang player yang saat itu berkata, sejujurnya, Blink tidak menggunakan mana karena dia tidak memiliki stat mana. Tidak seperti mantra lain, Blink hanya sekedar kemampuan bergerak. Alasan sang player terobsesi kepada Yusul itu karena pertempuran dalam game ini akan bergantung pada level skill miliknya sendiri. Karena alasan itu juga, 10 tahun terakhir ini, dia selalu bermain sebagai satu-satunya karakter dalam game yang tidak bisa menggunakan sihir dalam pertempuran. Sampai pada akhirnya, kita pun diperlihatkan pertempuran pun mulai mencapai puncaknya, di mana Yusul saat itu berhasil menebaskan pedangnya sampai membelah tubuh dari Dark Dragon itu. Ini adalah kemenangan dari Yusul. Yusul pun berhasil memenangkan pertempuran melawan Dark Dragon itu. Dan muncullah sistem notifikasi yang mengatakan bahwa Anda telah mengalahkan bos terakhir. Sang player Yusul yang melihat itu pun merasa senang dan berkata, apakah aku benar-benar berhasil membunuhnya? Aku tahu kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku menggunakan item Great Ascension Relic. Tapi ini masih karakter sampah. Bagaimana bisa aku mengalahkannya semudah ini? Aku akan pamer ke forum kalau aku berhasil membunuh Dark Demon Dragon. Namun tiba-tiba muncullah sistem notifikasi yang mengatakan dikarenakan ending yang salah yang didapatkan 90% dari Etherworld telah dihancurkan, maka game ini akan berakhir. Namun Anda adalah orang terdekat untuk mencapai true ending. Mendengar ucapan dari sistem, sang player pun mulai merasa sangat kebingungan. Dan di akhir sebelum peristiwa ini selesai, notif sistem pun mengatakan kepada sang player, tolong raih true ending dalam cerita game ini. Tiba-tiba, sang player itu pun mulai masuk ke layar monitor yang saat itu ada di depan wajahnya. Dan perlahan-lahan mulai terbangun di suatu tempat. Dia pun berada di sebuah tempat yang kumuh dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Dia pun langsung melihat ke arah sekitarnya dan melihat sebuah cermin yang ada di tempat itu. Betapa terkejutnya dirinya ketika melihat penampilannya yang saat itu telah berubah menjadi Yusul. Dan beberapa saat setelah itu, muncullah sistem notifikasi tepat di hadapan wajahnya yang mengatakan episode 1, kabur dari kejaran. Mengetahui bahwa cerita ini adalah cerita yang sama dengan yang ada di gamenya, karena ini adalah quest prolog dari Black Yusul. Yusul pun mulai bangkit dan berkata di dalam hatinya, tidak mungkin, apakah hal seperti ini memang benar-benar akan terjadi di dalam hidupku? Dia pun kemudian mengecek sesuatu yang ada di kantungnya dan melihat sertifikat penerimaan Akademi Stella. Melihat itu, dia pun berkata di dalam hati, semua ini memang sangat sulit untuk aku percaya. Tapi tidak salah lagi, ini pasti adalah game Etherworld. Dan aku harus menjadi karakter Black Yusul dalam cerita ini. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa meraih true ending? Ucapnya dengan wajah yang sangat kebingungan. Dia pun terus berpikir secara logis tentang suara yang menyuruhnya untuk meraih true ending yang sebenarnya. Namun Yusul saat itu merasa kebingungan karena dari yang dia ketahui, game ini tidak memiliki satu true ending. Karena itu bukanlah inti dari game ini. Namun tiba-tiba dirinya pun mulai mengingat sesuatu dan berkata,
Tunggu, mungkinkah tidak ada yang berhasil mencapai true ending selama 10 tahun terakhir? Dan karena itu, tidak ada yang mengetahui bahwa true ending ada di dalam game ini. Tapi bukan saatnya memikirkan hal itu. Jika ingatanku benar, tepat setelah Yusul bangun, pasti orang-orang yang mengejarku akan segera memasuki gubuk. Di sisi lain, kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu sedang mengejar Yusul dan mencari-cari Yusul sambil berkata, "Kemana larinya sialan itu?" Yusul yang ada di dalam pun berkata di dalam hatinya, "Sial, dia sudah ada di tempat ini." Di sisi lain, orang-orang itu pun pada akhirnya mengetahui bahwa Yusul sedang berada di sebuah gubuk yang ada di tempat itu dan memerintahkan pasukannya untuk segera mencari Yusul. Yusul yang ada di tempat itu pun kemudian berkata, "Ada batasan waktu sampai aku tertangkap. Tapi aku juga tidak bisa melawan mereka. Apa yang harus aku lakukan?" Saat itu, muncullah notifikasi sistem yang mengatakan bahwa Yusul sudah bisa menggunakan skill blink miliknya. Yusul yang mendengar itu pun tentu saja terkejut dan berkata di dalam hatinya, Apakah aku memang benar-benar bisa menggunakan skill blink juga?" Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!